Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Nyahuddin. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Ini adalah video bagian yang pertama. Nah, bagi teman-teman, silahkan siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai belajar. Oke, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat pertama memahami konsep lingkaran, kemudian yang kedua memahami dan menentukan unsur-unsur lingkaran. Oke, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita beralih ke pengertian lingkaran. Nah, lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu ini dinamakan titik pusat. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah berjarak sama ini ya. Misal kita punya gambar seperti ini. Titik, titik, titik. Nah, ikan ini himpunan semua titik. Nah, karena saking banyaknya titik, maka akan membentuk lingkaran. Titiknya sangat rapat. Nah, yang berjarak sama. Jadi dari sini ke sini, itu akan sama dengan dari sini ke sini. Sama juga dari titik pusat ini ke bawah, gitu ya. Nah, sementara di daerah sini, itu namanya bidang lingkaran. Oke, next kita beralih ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama kita punya jari-jari. Nah, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, gambarnya seperti ini. Kita punya titik A dan O di sini ya. Kemudian kita tarik garis A ke O. Oke, dari garis A ke O, ini namanya adalah jari-jari. Nah, biasa disimbolkan sebagai R atau R kecil ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, coba kita perhatikan sini. Nah, di sini menghubungkan dua titik. Misal kita punya titik A, B, O. Di mana O-nya adalah titik pusatnya. Oke, kemudian kita tarik garis dari A ke B. Nah, melalui titik pusat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai diameter. Atau biasa disimbolkan dengan D kecil. Oke, next kita punya busur. Busur yaitu himpunan titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka maupun tertutup, yang berhimpit atau berimpit dengan keliling lingkaran. Kata kuncinya adalah kurva lengkung. Misal di sini ada gambar seperti ini. Kemudian kita punya titik A di sini dan B-nya di atas. Nah, dari titik lengkung ini yang kuning ini adalah busur. Nah, ketika busurnya tidak ada setengah keliling, maka dinamakan busur minor. Tetapi kalau busurnya lebih dari setengah keliling, contohnya yang hijau ini namanya busur mayor. Nah, busur ini biasa ditulis seperti ini. Busur AB berarti A ini garis lengkung ya di atasnya. Ini adalah busur. Oke, next kita punya tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran, atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya gini, kita punya titik A dan titik B di sini, kita tarik aja ke sini. Oke, dari A ke B, ini adalah namanya tali busur AB. Nah, misal kita punya titik lagi,
C, D, dan di sini ada titik pusat. Nah, tali busur terpanjang berarti kan yang tengah-tengah, yang melalui titik pusat gini. Nah, ini sama aja dengan diameter. Jadi, tali busur terpanjang bisa kita namakan dengan diameter. Oke, paham ya? Lanjut. Kita punya apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran tegak lurus pada sebuah tali busur. Oke, tadi kita punya tali busur seperti ini. Nah, ini adalah tali busur ya. Kemudian kita punya garis yang ditarik dari titik pusat ini. Ini kita misalkan OC gini ya. Nah, dari OC inilah yang kita sebut sebagai apotema. Oke, paham? Lanjut ke juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Oke, misal kita punya garis titik A, B, kemudian ada titik pusat O. Di sini dari O ke A maupun O ke B, inilah. Kemudian di sini kan ini jari-jari. Sementara AB yang lengkung adalah busur. Nah, daerah yang di sini ini namanya juring minor. Karena tidak ada setengah lingkaran. Nah, kalau lebih dari setengah lingkaran yang daerah sini, ini namanya juring mayor. Gitu ya. Oke, lanjut ke tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, kita punya seperti ini. Nah, di sini adalah tali busur, kemudian yang lengkung ini adalah busurnya. Nah, daerah yang di sini nih, ini namanya tembereng. Tembereng minor karena tidak ada setengah lingkaran. Nah, kalau di daerah sini nih, ini namanya tembereng mayor. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan berikut ini. Oke, next latihan ya. Sebutkan unsur-unsur lingkaran yang ada pada gambar. Pertama, jari-jari. Ingat, jari-jari adalah dari titik pusat ke titik tertentu. Jadi, O ke A ini bisa jari-jari atau A ke O ya. Oke, ada lagi nggak? Ada dari O ke B. Nah, ini juga jari-jari. O ke B. Ada lagi? Ada satu lagi dari O ke C. Nah, jaraknya kan sama semua. Ini juga jari-jari. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang diameter, sekarang diameter. Diameter adalah dari suatu titik ke titik yang lain yang melewati titik pusat. Jadi A ke C ya. A ke C adalah diameter. Oke, aman. Lanjut ke busur. Nah, ingat busur tadi adalah garis lengkung ya, atau kurva lengkung. Nah, yang pertama kita punya ini dari A ke B. Ingat cara nulisnya, di atasnya kasih garis lengkung. Ada lagi dari B ke C. Ini ya, lengkung. B ke C. Kemudian ada lagi dari A ke sini, muter, sampai ke C. Itu juga busur. Oke. Kemudian kalau tali busurnya gimana? Ingat, tali busur yang menghubungkan dua titik. Nah, kita punya dari titik A ini ke titik B. Berarti AB ini namanya tali busur. AC juga tali busur.
tali busur terpanjang, atau boleh juga diameter tadi. Selanjutnya ada apotema. Nah, apotema ini dari dari O ke D, ini apotema. Garis OD ya. Lanjut ke juring. Nah, ingat juring tadi yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, kita punya OCD. Contohnya gini, yang kita arsir biru ini. Ini adalah juring. Kemudian yang tembereng adalah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Oh, berarti dari AB ini ya, kita arsir seperti ini. Nah, inilah temberengnya. Oke, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan soal berikut. Oke, sama ya, mencari unsur-unsurnya. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar, dan saya akan sertakan kunci jawabannya di deskripsi video ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.